kepada Ayub pasal yang ke-21. Kemarin Ayub pasal 20, bagaimana sahabat Ayub ya terus menuduh Ayub itu berdosa. Sofar ya, sahabatnya menuduh Ayub itu orang fasik, Ayub melakukan semua yang jahat sehingga Tuhan membalas semua kejahatannya. Kita lanjut sekarang Ayub 21, pendapat Ayub bahwa kemujuran orang fasik kelihatannya tahan lama. Ayat yang pertama, tetapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara, sehabis bicaraku bolehlah kamu mengejek. Ya, kepada manusiakah keluhanku tertuju, mengapa aku tidak boleh kesal hati? Jadi Ayub di dalam tekanan hidupnya yang begitu berat ya, Ayub itu berkata-kata. Dan dia bilang, aku juga punya hak untuk curhat. Masa aku tidak boleh kesal hati dengan semua keadaan yang sudah terjadi. Bahkan dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, ya kamu itu hanya datang mengejek aku. Ayat yang kelima, berpalinglah kepadaku maka kamu akan tercengang dan menutup mulutmu dengan tangan. Ya, kalau aku memikirkannya aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Ayat yang ketujuh, mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua bahkan menjadi bertambah-tambah kuat. Keturunan mereka tetap bersama mereka dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan, pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek ya dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Ayub di sini sedang ya berargumen saudara, dan dia membantah ya semua nasihat Sofar bahwa orang-orang jahat itu tidak pernah mengalami ya sesuatu yang baik. Sofar berkata orang-orang yang fasik, orang yang berdosa itu memang kelihatannya bahagia tapi tidak lama mereka akan jatuh. Tapi Ayub membantah, Ayub bilang ya enggak, justru sebaliknya. Aku tuh melihat orang fasik keadaannya baik, mereka kaya, mereka dilindungi, mereka itu ya anak-anaknya aman, tidak kena penghukuman Tuhan, ya bahkan lembu sapinya tetap bekerja menghasilkan. Ayub ya sedang membantah apa yang Sofar katakan bahwa orang jahat itu tidak akan dibiarkan tenang dan berbahagia. Ya, dan Ayub berkata bahwa justru sebaliknya orang-orang jahat itu kelihatannya diberkati. Ya, dan kalau kita melihat di sini saudara yang Ayub berkata bahwa orang-orang jahat itu tampaknya mereka itu hidup tidak ada penghukuman dan Tuhan itu kayaknya bertindak sekehendak hatinya. Ya, dan tidak bisa menggunakan berbagai keadaan mereka untuk menjadi tolak ukur penghukuman Tuhan saudara. Ya, Ayub berkata mereka enak, mereka tidak dihukum. Sementara aku seperti ini, aku yang sudah hidup baik. Ya, dan kita nggak bisa mengukur ya bahwa penghukuman itu adalah amarah Tuhan, murka Tuhan. Kita juga nggak bisa melihat bahwa harta kekayaan itu adalah kebaikan Allah. Justru seringkali sebaliknya. Ya, tapi Ayub berkata mereka kelihatan aman ya. Anak-anak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba, anak-anak mereka melompat-lompat karena Ayub sedih anak-anaknya semua sudah mati. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi dan bersukaria menurut lagu seruling. Ayat 13, mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Jadi Ayub bilang mereka itu mujur, hidupnya enak sampai pada akhirnya nanti mereka mati. Tidak seperti Ayub yang semuanya diambil, kekayaannya diambil, anak-anaknya diambil dan dia mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Ya beda dia bilang dengan orang-orang berdosa. Lalu Ayub berkata, tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Yang maha kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Ayub berkata orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Mereka gak butuh Tuhan. Mereka berkata untuk apa cari Tuhan? Untuk apa berdoa? Untuk apa memohon kepada Tuhan? Mereka hidup dengan sekehendak hati, mereka berbuat dosa, tidak menghormati Tuhan, tapi mereka hidupnya baik.
Ya, ayat 16 dia bilang memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaliknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Ya, dan Ayub berkata di sini saudara bahwa ya pada satu saat orang fasik pasti juga akan menderita. Tapi sekarang ini kok kelihatannya mereka tuh enak. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaan dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati bila telah habis jumlah bulannya. 22 masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan. Ya, kepada dia yang mengadili mereka di tempat yang maha tinggi. Ayub berkata, masakan Allah akan diajarkan pengetahuan? Kan Tuhan itu sudah tahu mana yang jahat, mana yang baik. Mana orang saleh, mana orang fasik. Tapi kok kayaknya Tuhan itu seperti tidak adil. Ya, Ayub sedang berkata, ya dalam kebingungannya karena berbagai alasan untuk penderitaannya. Ayub menegaskan pemahaman tertinggi Allah dengan bertanya, masakan kepada Allah diajarkan pengetahuan? Ya, jadi saudara, cara kita itu menanggapi pergumulan kita itu menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan. Sebaliknya, ya daripada menjadi marah terhadap Allah, teruslah mempercayai Dia. Tidak peduli bagaimanapun keadaan kita hari ini, ketika kita sedang diuji, percayalah bahwa Tuhan itu pegang kendali atas hidup kita. Kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia dan tidak usah bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Apalagi berkata, masa Tuhan harus dikasih pengetahuan? Dia kan Tuhan. Ayub berkata begitu saudara ya. Ayat 23, yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa, pinggangnya gemuk dan lemak, dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tetapi sama-sama mereka terbaring dalam debu dan berengah-berengah berkeriapan di atas mereka. Jadi Ayub bilang orang-orang fasik, orang jahat itu ya mati, orang benar juga mati. Tapi orang fasik itu mati setelah mereka enak, di hidup makmur, di hidup ini mereka sukses, mereka tidak menderita, mereka mati. Tapi ya ada orang benar justru sebaliknya, kata Ayub, dia mati dengan sakit hati, pedih karena hidupnya itu gak pernah mengalami yang baik ya, dan dia mati. Tapi sama-sama mati dan berbaring dalam debu. Sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. Katamu, di mana rumah penguasa, di mana kemah tempat kediaman orang-orang fasik? Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah? Ya, jadi di sini Ayub itu berkata kepada teman-temannya, aku tahu kamu itu mengejek aku, kamu menghakimi aku, kamu menuduh aku, dan kamu itu bahkan merancang tipu muslihat bagi aku. Ya, Ayub bilang, aku tahu semua rancanganmu terhadap aku. Ya, katamu, di manakah rumah penguasa, di manakah orang kaya? Karena Ayub sudah habis-habisan semuanya. Bahkan Ayub bilang, belum pernahkah kamu bertanya kepada orang-orang yang lewat sini? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk mereka? Ya, bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah. Di dalam kebingungan, di dalam keadaan yang tertekan, Ayub menuduh bahwa Tuhan itu melindungi orang jahat, bahkan dijauhkan dari segala murka Tuhan. 31, siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya dan mengganjar perbuatannya? 32, dialah yang dibawa ke kuburan dan dijiratnya dirawat orang. Dengan nyaman ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah, setiap orang mengikuti dia dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku, semua jawabmu hanyalah tipu daya belaka. Ayub marah kepada teman-temannya saudara. Ya, dan Ayub berkata bahwa ya seringkali Tuhan tuh melakukan hal yang terbalik. Orang fasik dibiarkan mujur, tapi orang benar disiksa dan menderita.
Ya, saudara, jika orang-orang jahat menjadi kaya, ya walaupun mereka berdosa, untuk apa kita harus berusaha menjadi orang baik? Ya, orang jahat barangkali kelihatannya lolos dari hukuman dosa, tetapi ada hakim dan penghakiman yang lebih pada masa yang mendatang. Ya, jadi penyelesaian keadilan yang benar-benar ya adil itu akan datang pada hari penghakiman. Tuhan Yesus datang, ya maka di sana akan ditunjukkan, Alkitab berkata bahkan rancangan dalam hati manusia itu akan ditunjukkan. Ya, siapa yang jahat, siapa yang gini. Jadi Tuhan itu pemegang kehidupan dan tidak usah protes hari ini. Walaupun orang jahat terlihat kaya, orang jahat terlihat hidupnya makmur. Memang banyak yang seperti itu, tapi ingat saudara bahwa pada hari penghakiman nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab. Di sanalah Alkitab berkata bahwa Yesus akan membuka semua, bahkan yang ada dalam hati manusia itu akan diadili, dan di sanalah nanti kita baru akan menerima upah di dalam kekekalan. Penderitaan ringan yang kita hadapi hari-hari ini di bumi ini adalah penderitaan biasa, ya, tetapi ada satu kematian kekal, penderitaan kekal di neraka. Itulah bagian dari orang-orang fasik, saudara. Ya, jadi jangan berkata bahwa mereka itu lolos dari penghukuman Tuhan. Ya, dan kita akan melihat yang terpenting pada waktu Yesus datang itulah pengadilan yang paling adil. Hal yang penting adalah bagaimana kita ini memandang ya proses Tuhan dalam hidup kita, ya bagaimana kita itu melihat ya berkat Tuhan atau ya cara kerja Tuhan tidak bisa hanya dinilai dari kaya atau miskinnya seseorang. Tapi sebaliknya kita harus melihat bahwa kemiskinan bukan tanda Tuhan tidak menyertai. Kekayaan juga bukan tanda bahwa Tuhan menyertai. Tapi kita harus percaya bahwa sekali lagi Tuhan itu selalu punya rencana dan maksud dalam hidup kita masing-masing. Dan sekarang kita lanjutkan di dalam Ayub pasal 22, judul perikopnya, Elifas menganjurkan supaya Ayub bertobat daripada dosanya yang besar. Ya, jadi mereka ini terus berbalas-balasan. Ya, Ayub merasa dia tidak berdosa, teman-temannya bilang kamu harus bertobat, kamu penipu, kamu fasik dan lain sebagainya. Ya, pasal 22 ayat yang pertama, maka Elifas orang Teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak, orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang Maha Kuasa kalau engkau benar? Atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah maka engkau dihukumnya ya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang kau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Saudara, di sini kita melihat bahwa sekali lagi teman-temannya ini menghujani Ayub dengan segala macam penghakiman. Ya, dan ini adalah perkataan ya teman ya atau sahabat dari Ayub ya, perkataan ketiga ya dan terakhir dari Elifas kepada Ayub. Ketika dia pertama kali berbicara kepada Ayub itu dia memuji perbuatan baik Ayub dan dengan lembut menasihatkan bahwa Ayub itu mungkin perlu bertobat dari satu dosa. Meskipun dia tidak mengatakan sesuatu yang baru dalam perkataannya kali ini, tapi dia memang berbicara dengan lebih spesifik dan menjurus menuduh Ayub itu berdosa besar. Dia tidak bisa membuang keyakinannya untuk penderitaan adalah ya hukuman Allah bagi perbuatan jahat. Jadi dia menunjukkan beberapa dosa yang mungkin sudah dilakukan Ayub ya. Elifas bukan berusaha untuk menghancurkan Ayub ya, karena pada akhir perkataannya dia berjanji bahwa Ayub akan menerima kedamaian dan pemulihan kalau saja dia mau mengakui dosanya dan bertobat. Memang saudara, jadi kita lihat di sini ayat yang pertama ya, Elifas berkata bahwa apakah manusia berguna bagi Allah? Ya tidak, orang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah manfaatnya bagi yang Maha Kuasa kalau engkau hidup benar? Dan apakah keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Jadi Elifas ini memang benar, dia bilang ketika kita ini hidup benar, apakah Tuhan untung? Enggak. Waktu kita juga berbuat dosa, apakah Tuhan rugi? Enggak. Kalau kita hidup benar, kebaikannya, keuntungannya bagi kita sendiri. Karena Alkitab berjanji orang yang hidup benar itu akan mengalami berkat dan damai sejahtera. Sebaliknya orang yang hidup melakukan
melakukan dosa, pasti hidupnya kena malapetaka. Tetapi di sini Elifas salah dengan menuduh Ayub, dia bahkan sudah mulai menghakimi Ayub. Dia bilang begini saudara, ya karena engkau dengan sewenang-wenang menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Itu Ayub tidak pernah melakukan itu. Ayub nggak pernah minjamkan uang dengan ambil barang sebagai gadaian. Ayub juga tidak pernah merampas pakaian atau harta milik saudara-saudaranya, saudara. Apalagi merampas pakaian orang melarat. Ayub tidak pernah melakukan itu. Bahkan dia bilang ayat 7, orang yang kehausan tidak kau beri minum air dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Ya, itu juga tidak dilakukan oleh Ayub. Ayub justru membantu menolong banyak orang. Saudara, ini juga memang adalah dosa ketika kita melihat keluarga kita kelaparan atau kehausan lalu kita nggak beri dia makan, ya kita juga berdosa. Tapi Ayub tidak melakukan itu, saudara. Ayat 8 dia berkata, tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah dan orang yang disegani adalah yang mendudukinya. Dia menuduh karena Ayub ini kaya, mentang-mentang Ayub ini kuat, ya maka dia disegani. Tetapi dia bilang kamu tuh jahat karena kamu tidak mau nolong keluargamu, nggak mau nolong saudaramu. Padahal itu semua tidak benar, saudara, ya. Dia berkata bahwa Ayub, janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa dan lengan yatim piatu kau remukkan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Ya, Elifas menuduh bahwa semua penderitaan yang Ayub alami itu karena dia jahat. Dia menuduh bahwa Ayub ini menindas janda-janda. Bahkan janda-janda yang datang itu pulang dengan tangan hampa, Ayub enggak mau tolong. Bahkan dia berkata engkau juga sudah meremukkan lengan yatim piatu. Semua itu bohong, saudara. Bahkan dia menuduh Ayub melakukan hal-hal itu. Dia bilang makanya malapetaka datang kepadamu dengan tiba-tiba. Ayat 11, terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat dan banjir meliputi engkau. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya. Tetapi pikirmu, tahu apa Allah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkar langit. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang asalnya dihanyutkan sungai. Mereka yang berkata kepada Allah, pergilah daripada kami, dan yang maha kuasa dapat berbuat apa terhadap kami. Namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik, tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Memang apa yang dikatakan Elifas ini benar, bahwa Allah itulah sumber segala sesuatu. Ya, tetapi tidak benar ketika dia menuduh bahwa Ayub ini jahat, merampas janda-janda, meremukkan anak-anak yatim piatu, itu semua tidak benar. Elifas menyatakan bahwa pandangan Ayub mengenai Allah itu terlalu kecil dan kerdil. Ya, dan dia mengkritik Ayub karena beranggapan bahwa Allah telah terlalu jauh dari bumi sehingga tidak bisa mempedulikan dirinya. Ya, kalau Ayub mengetahui tentang ketertarikan pribadi yang kuat yang Allah miliki terhadap dirinya, maka kata Elifas, Ayub tidak akan berani begitu menganggap enteng dosa-dosanya. Yang Elifas maksudkan, ya, sebagian orang memang menganggap enteng dosa-dosa mereka, saudara. Itu memang banyak orang begitu. Mereka berbuat dosa tapi mereka pandang enteng dan dipikir Tuhan tidak menghukum. Memang banyak orang begitu, hidup terus dalam dosa gak kapok-kapok. Tapi Ayub tidak seperti itu, karena Alkitab berkata Ayub itu saleh dan hidup takut akan Tuhan. Ya, tetapi temannya terus menghakimi Ayub, saudara. Ya, dan dia menuduh bahwa Ayub itu melakukan dosa besar di hadapan Tuhan. Ya, ayat 19, hal itu dilihat oleh orang benar dan mereka bersukaria. Orang yang tidak bersalah mengolok-olok mereka. Sungguh lawan kami telah dilenyapkan dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Ayat 21, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah-tengah batu sungai, ya, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah.
Ya, jadi di sini saudara Elifas itu berkata bahwa ya coba lebih baik kamu bertobat dan menjadikan Tuhan itu segala-galanya dalam hidupmu, maka kamu akan bersuka cita karena Tuhan. Engkau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya milik kekayaanmu, maka engkau akan melihat bahwa Dia akan ya berkuasa atasmu dan Dia akan memulihkan engkau. Dan di sini dikatakan ayat yang ke-27, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang akan menyinari jalan-jalanmu. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah diluputkannya, engkau luput karena kebersihan tanganmu. Jadi Elifas menghakimi Ayub, coba kalau kau bertobat, bersihkan tanganmu, berhenti berbuat segala dosa-dosa itu, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Beberapa kali saudara para sahabat Ayub ini menunjukkan sebagian pengetahuannya tentang kebenaran dan karakter Allah. Ya, tetapi mereka mengalami kesulitan untuk secara akurat menerapkan kebenaran ini dalam kehidupan. Ya, seperti itulah keadaan Elifas yang memberikan rangkuman yang indah tentang pertobatan. Tapi Elifas benar ketika mengatakan bahwa kita harus meminta pengampunan Allah apabila kita berdosa. Tetapi pertanyaannya, tidak berlaku untuk Ayub yang sudah meminta pengampunan Allah dan yang telah hidup dalam hubungannya dengan takut akan Tuhan yang sangat erat. Ya, mari kita mau sungguh-sungguh saudara berdoa supaya kita ini diberi hikmat dalam segala masalah, dalam segala pergumulan. Ya, kita ini bisa melihat dari cara pandangnya Tuhan sehingga kita juga tidak salah menghakimi orang-orang yang sedang ada dalam persoalan, supaya kita ini juga bisa menasihati dan memberi kekuatan buat mereka. Iya, mari kita tundukkan kepala, kita lanjutkan besok, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini sebab firman Tuhan mengajarkan kepada kami banyak hal. Firman Tuhan memberikan kami kekuatan. Biarlah Bapa Engkau sendiri yang terus melayakkan kami, membawa perkenanan di hidup kami. Bahkan ketika kami mungkin hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat, biarlah kami mau terus mencari Tuhan, melekat kepada Tuhan. Karena kami tahu semua ujian, tantangan, pencobaan Tuhan izinkan untuk memurnikan iman kami di hari-hari yang terakhir ini. Biarlah iman kami semakin setia kepada Tuhan. Biarlah iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Tuhan, kami tahu di hari-hari yang terakhir ini akan banyak ujian, tantangan, pencobaan. Biarlah kami terus berjaga-jaga di dalam Engkau, hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami mengerti akan semua jalan-jalan Tuhan. Di hari-hari yang terakhir ini biarlah hidup kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang ada dalam pergumulan rumah tangga, pergumulan pribadi akan ikatan-ikatan dosa. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan keuangan yang terlilit hutang piutang. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan ingin menjual aset. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan ingin mencari pekerjaan. Mereka yang sedang dalam pergumulan untuk memiliki keturunan. Bahkan apapun pergumulan yang kami hadapi, biarlah Tuhan menjadi jawaban. Engkau Tuhan yang terus menyertai kehidupan setiap kami, agar kami boleh dibawa kepada perkenanan Tuhan. Berkati Bapa, bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, biarlah hujan kebenaran dicurahkan, hujan pertobatan tercurah, sehingga orang-orang berbalik dari dosa kembali kepada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, berkati untuk peralihan presiden beberapa bulan ke depan. Indonesia aman, tentram, damai dalam tangan Tuhan, sebab Engkaulah yang pegang kendali buat bangsa kami ini Tuhan. Berkati juga Bapak semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan jamah dan lawat. Hujan pertobatan tercurah, orang-orang berbalik menyerahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan malam hari ini. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan berkatakan, saudara, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Hidup dan matiku ada di tangan Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.
Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus.